Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang hukum dagang. Sebelumnya, hukum dagang itu sudah dikenal sejak abad ke-14 di benua Eropa pada zaman Romawi. Tujuan bangsa Eropa membuat hukum dagang itu untuk mengatur perdagangan yang ada di sana agar tertata dengan rapi dan baik. Sebelum kita mengupas lebih jauh mengenai hukum dagang ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspita sebagai moderator dan pembaca materi pertama, dan ada Galuh Chandra Kirana sebagai pembaca materi kedua, dan ada juga Esrela Ferrari Nabila sebagai pembaca materi ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membuka presentasi pada hari ini dengan mengucap lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu pemaparan materi. Pada hari ini kita akan membawa empat materi. Yang pertama itu pengertian hukum dagang itu sendiri, agar kita tahu hukum dagang itu sebenarnya apa, pengertiannya apa. Yang kedua itu ada sumber-sumber hukum dagang. Yang ketiga itu ada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Dan yang terakhir itu ada bentuk-bentuk perusahaan. Dan menginjak yang selanjutnya materi pertama yaitu pengertian hukum dagang itu sendiri. Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang memuat sanksi yang melanggar tidak hanya denda kurungan atau sanksi administratif. Hukum juga biasanya ada di lingkungan sosial seperti adat dan kebiasaan. Jadi hukum itu tidak hanya selalu ada di sistem pemerintahan saja. Dan apa sih hukum dagang itu? Hukum dagang adalah seluruh peraturan hukum tentang perusahaan dalam lalu lintas perdagangan yang diatur dalam KUHD dagang dan beberapa peraturan lainnya. Hukum dagang adalah aturan khusus yang mengatur tentang perdagangan kepada pedagang, yang mengatur tentang kerugian dan keuntungan pedagang tanpa merugikan konsumen itu sendiri. Jadi hukum dagang ini sebenarnya untuk mengatur perdagangan yang ada di negara atau di suatu tempat. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang itu ada 3. Yang pertama itu ada sumber hukum dagang yang dikodifikasikan. Yang kedua itu ada sumber hukum dagang yang belum dikodifikasikan. Dan yang ketiga itu ada sumber hukum dari kebiasaan. Yang pertama yang sudah dikodifikasikan itu ada 2 yang terdapat di kitab yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Kop Bandel Indonesia atau WPK. Yang kedua itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS atau Burgerlijk Wetboek Indonesia. Dan yang kedua itu ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni ada di peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Jadi ini ada undang-undangnya secara khusus. Dan yang terakhir itu ada hukum dari kebiasaan. Hukum dari kebiasaan ini terdapat pada pasal 1339 KUHP Perdagangan atau sifat perjanjian dan pasal 1347 KUHP Perdata atau syarat-syarat perjanjian. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai apa sih hubungan tentang KUHD dan KUHP. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Galuh Chandra Kirana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD Dagang. KUHP Perdata adalah sebagai lex generalis
atau hukum umum, sedangkan KUHD ialah lex specialis atau hukum khusus dalam perdagangan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku ada gium lex specialis, derogat lex generalis atau hukum khusus menghapus hukum umum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Saudara Galuh sudah menjelaskan hubungan KUHD atau kitab hukum dagang dengan KUHP perdata. Sekarang kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perusahaan yang akan disampaikan oleh Saudara Esra Najwa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas bentuk-bentuk perusahaan. Di sini ada ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama ditinjau dari jumlah pemilik, ditinjau dari bentuk hukum, ditinjau dari pemilik modal, dan perusahaan bukan badan hukum. Yang pertama ditinjau dari jumlah pemilik, itu ada perusahaan perseorangan. Itu adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal atau pribadi. Yang kedua ada badan usaha. Suatu bentuk satu kesatuan hukum dan prinsip ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Yang kedua ada ditinjau dari bentuk hukum, ada badan hukum sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam ilmu hukum ada dua, yakni orang dan badan hukum. Lalu yang ketiga ditinjau dari pemilik modal. Ada badan usaha milik swasta yang selanjutnya disingkat BUMS. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara Indonesia. Ada juga badan usaha milik negara. Dahulu dikenal sebagai perusahaan negara adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh permintaan dan memberi kontrol terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan bukan badan hukum ada perusahaan perseorangan seperti perusahaan dagang atau perusahaan dagang. Ciri-cirinya ada modalnya dimiliki oleh satu orang, dijalankan oleh satu orang pengusaha. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Estella yang sudah menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan. Kita sudah tahu pengertian dari hukum dagang itu sendiri, sumber-sumbernya dari mana kita sudah tahu, tadi sudah menjelaskan, lalu hubungan hukum dagang dengan KUHP juga kita sudah menjelaskan, dan yang terakhir tadi ada bentuk-bentuk perusahaan. Kita sudah menjelaskan materi mengenai hukum dagang, jadi kita sudah tahu nih hukum dagang itu apa. Selanjutnya kita ada di titik terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu hukum dagang adalah seluruh peraturan hukum tentang perusahaan dalam lalu lintas perdagangan yang sudah diatur dalam KUHD dagang dan beberapa peraturan lainnya. Lalu sumber-sumber hukum dagang itu ada 3, yang tadi ada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan ada sumber hukum yang dari kebiasaan. Dan ada juga hubungan antar hukum dagang dan hukum perdata tercantum dalam pasal 1 KUHD
yang bunyinya itu seberapa jauh daripadanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan. Berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Dan yang terakhir itu ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu ada 4 ya. Ada dilihat dari jumlah pemiliknya, ada dilihat dari badan hukum dan bukan badan hukum, ada juga dari pemilik modal. Kita sudah tahu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.